Bab 3617. Kami boleh bekerja sama denganmu. Jika apa yang dikatakan Erik itu benar, bukankah mereka juga akan menjadi keberadaan yang dibantai sesuka hati pada 3 hari kemudian? Jadi, kita sama sekali tidak memiliki waktu untuk memikirkannya pelan-pelan. Waktu kita hanya 1-2 hari. Jika kedua senior tidak ingin meninggal, hanya ada satu cara, yaitu melarikan diri dalam waktu 2 hari ini. Melihat kedua orang itu tercengang, Erik melambaikan tangan lagi dengan tujuan memberi kejutan besar. Kemudian, Clarence yang terluka parah muncul di depan kedua orang itu. Clarence melihat putrinya yang tidak sadarkan diri dengan noda darah di tubuhnya, Surya seketika gemetaran dan langsung menghampirinya. Lalu, matanya memerah dan berkata, "Ada apa dengan Clarence?" Surya mengira Clarence diselamatkan oleh Erik atau melarikan diri ke tempat tertentu. Lagi pula, dia tidak pernah mendengar Erik mengungkit tentang Clarence dan tidak sempat untuk bertanya padanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Clarence juga berada di tempat ini dan terluka parah serta tidak sadarkan diri. Saat menghindari pelayan darah sebelumnya, dia ditembak dengan panah oleh utusan Bobby. "Meskipun aku sudah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nyawanya, kamu juga sudah melihat lingkungan pulau darah yang tidak mendukung ini. Jika ingin dia selamat, kita hanya bisa melarikan diri dari sini dan menemukan master obat untuk menyelamatkan nyawanya." Ketika Erik berbicara, dia melirik Yuda. Meskipun Clarence dilukai oleh Frandy, itu juga dapat dikatakan sebagai salah Yuda. Namun, demi membangkitkan semangat juang Surya, kesalahan ini harus dilemparkan kepada Bobby. Adapun untuk hal Clarence terluka parah dan tidak bisa diobati tentu juga merupakan alasan untuk membohongi kepada Surya. Di dalam kota bayangan, mungkin tidak ada lagi master obat yang lebih hebat daripada Erik. Seperti yang diduga, melihat kondisi Clarence seperti itu, Surya tampak khawatir dan panik. "Aku ingin keluar, aku ingin menyelamatkan Clarence." Clarence adalah satu-satunya keturunan Surya, juga merupakan satu-satunya batas Surya yang tidak boleh disentuh. Hal ini dapat terlihat pada saat situasi kota bayangan dalam keadaan kritis. Surya lebih memilih untuk menyerahkan Clarence dan Paman Zhang, yang keduanya merupakan kekuatan tempur demi mempertahankan nyawa putrinya. Pemimpin Luo, sekarang Bobby sudah merebut kedudukan pemimpin aliansi darah. Dia mengkhianati kamu yang merupakan saudaranya, bahkan mencelakakan kamu hingga berada di tempat ini. Apakah kamu tidak membencinya?" Erik menoleh dan memancing emosi Yuda. "Aku selalu mengendalikan kekuatan Bobby, bawahannya tidak banyak dan sama sekali tidak cukup untuk menempati seluruh kota bayangan," ujar Yuda. "Benarkah? Tapi bagaimana jika Bobby memberitahu dunia luar kalau kamu yang membunuh Surya, kemudian dia membunuh semua kerabatmu karena tidak bisa toleran atas pengkhianatanmu dan menarik semua kultivator yang awalnya merupakan milik kota bayangan dan panggung berdarah?" kata Erik sambil tersenyum. "Apakah menurutmu kota bayangan dan aliansi darah akan menjadi miliknya? Apakah bajingan itu akan melakukan hal seperti ini?" Yuda tercengang ketika mendengar kata-kata itu, kemudian segera merespon dengan wajah pucat. "Yuda, jangan naif. Apa yang Tuan Qin katakan, aku juga bisa memikirkannya. Aku tidak percaya kalau kamu tidak bisa memikirkannya dengan jelas. Kamu bekerja keras demi mendirikan aliansi darah dan sekarang Bobby menuangkan semua air kotor di atas kepalamu, serta menduduki kekuasaan yang kita dapatkan dengan kerja keras selama ribuan tahun. Apakah kamu tidak marah?" kata Surya sambil memeluk putrinya dan menggertakkan giginya. "Dasar bajingan, aku tidak akan berdamai dengannya.
Begitu aku bisa keluar, aku akan mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian dan menyiksa jiwa dewanya selama puluhan ribu tahun. Yuda juga meninju tanah dengan marah. Melihat keduanya benar-benar marah, Erik menambah lagi. Kedua senior, kalian dimasukkan ke dalam ruang Pulau Darah Bobby. Pernahkah kalian berpikir bagaimana aku bisa masuk ke sini? Benar, bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Ekspresi kedua orang itu berubah lagi. Bobby menggunakan token untuk merobek penghalang ruang dan melemparkan kedua orang itu. Erik tidak mungkin memiliki benda tersebut, tetapi bagaimana dia bisa muncul di sini? Aku tentu memiliki metode sendiri dan metodeku tidak hanya itu, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Jika kedua senior mengikuti aku, kesempatan untuk melarikan diri pasti lebih besar dari kalian saling bertarung. Erik Kin berpura-pura misteri dan tidak menjelaskan. Dengan cara ini, kedua orang itu benar-benar menjadi penasaran. Tampaknya Erik benar-benar memiliki beberapa rahasia yang tidak mereka ketahui. Setelah saling memandang, Surya mendengus. Bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Tuan Qin, tetapi jika kemudian aku menemukan bahwa rencanamu tidak mungkin berhasil, jangan salahkan aku yang menemukan jalan keluar sendiri. Aku juga. Yuda juga mengangguk. Tentu saja, demi melarikan diri, aku tidak akan menyisakan tenaga. Kamu boleh yakin padaku atas hal ini. Hal yang perlu kamu lakukan adalah mengawasi Surya. Omong kosong, putriku terluka parah, mungkinkah aku akan menyerah? Kata Surya marah. Erik tersenyum tipis, dia tahu bahwa kedua orang itu berkata demikian termasuk menyetujui saran yang ia berikan. Upayanya tidak sia-sia, dia akhirnya bisa menyelesaikan dua orang tua itu. Di ruang terbuka Pulau Darah, Paman Yuan dan yang lainnya juga sedang menunggu. Erik menyimpan Surya dan Yudo ke dalam ruang permata. Mereka juga sedang menebak apakah Erik bisa berhasil membujuk kedua orang itu atau tidak. Namun, dilihat dari sikap kedua orang itu sebelumnya, hal itu mungkin sangat sulit dilakukan. Tok, tok, tok. Namun, terdengar suara langkah kaki yang panik dari kejauhan sebelum ketiga orang itu muncul. Paman Yuan, apa yang dikatakan Tuan Qin itu benar, para utusan khusus itu sudah datang. Apa? Ekspresi Paman Yuan berubah dan semua pertama siluman juga berdiri. Sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan gemetaran. Kata utusan khusus tersebut seperti mantra sihir, tidak ada satupun pertapa siluman di Pulau Darah yang tidak merasa ketakutan. Bukan hanya karena para utusan khusus itu, kultivasi pemimpin mereka pun berada pada dua kegagalan fase penilaian, yang memiliki token yang bisa memadatkan rantai darah dan memegang kekuasaan atas hidup dan mati mereka. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah setiap kali muncul, mereka selalu membunuh dan menyiksa semua orang tanpa alasan. Klan iblis yang mati di tangan mereka tidak kurang dari panggung berdarah. Apa yang kalian takutkan? Situasi kali ini berbeda dengan sebelumnya, kita tidak perlu menahan diri lagi untuk waktu yang lama. Paman Yuan berbicara sambil mengerutkan kening. Cindy, kalian pergi terlebih dahulu untuk menunda mereka. Alasan mereka datang ke sini mungkin karena mendengar gerak-gerik formasi sebelumnya. Aku akan pergi memberitahu Tuan Qin. Setelah memerintahkan Cindy, Paman Su dan yang lainnya pergi menghentikan orang-orang itu, Paman Yuan pergi melaporkan hal tersebut kepada Erik. Ada apa? Sebelum berjalan terlalu jauh, Erik, Surya dan Yuda kebetulan berjalan datang. Tuan Qin, kamu datang tepat waktu, ada anggota aliansi darah yang datang. Cukup cepat.
Paman Yuan menjelaskan masalah tersebut dan ekspresi Erik berubah sedikit. Baik menyelamatkan Surya dan Yuda maupun para utusan itu mendatangi pulau, semuanya merupakan kondisi di luar dugaannya. Dia tidak tahu apakah semua itu hal baik atau buruk. Namun bagaimanapun juga, semua perubahan itu membuat pertarungan terakhir menjadi semakin dekat. Pada saat ini, dalam pulau darah yang penuh dengan kabut darah, Penatua Huang menunjukkan ekspresi dingin dan arogan, dengan diikuti oleh 8 kultivator satu penurunan dari belakangnya. Semuanya terbang di langit dan semakin dekat dengan pulau darah. Orang-orang yang bisa terbang di pulau darah berarti memiliki identitas dan hak tertentu, yang benar-benar memisahkan utusan-utusan dengan para klan iblis licik yang berada di bawah. Oleh karena itu, setiap kali menuju pulau darah, mereka tidak akan mendarat, tetapi menginjak atas kepala para klan iblis dan memandang mereka dari atas. Aura kehampaan di tempat ini baru saja stabil, yaitu dalam waktu 1-2 jam ini, yang sejalan dengan waktu di mana kita merasakan fluktuasi Reiki sebelumnya. Seperti yang diduga, terjadi pertempuran di pulau darah dan skalanya tidak kecil. Dengan melayang di udara dan menilai tingkat kerapuhan ruang kehampaan di sekitarnya dengan 2 jari serta merasakan perubahan udara, Penatua Huang menyipitkan mata. Bersambung.